Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kawan-kawan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di program Semangat Langit. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah program Semangat Langit di mana nilai-nilai Islam menjadi bagian dan menjadi sumber bagi pengembangan diri kita semua. Oke, tepuk tangan. Oke, kita coba cek semangatnya ya. Apa kabar? Semangat baik. Oke, luar biasa. Baik. Kawan-kawan sekalian, saya akan mulai masuk topiknya ya. Topik pada episode kali ini adalah Nabi Musa dan Laut Merah. Apa topiknya? Nabi Musa dan Laut Merah ya. Jadi di ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma tara'al jam'an. Coba ulangi, falamma tara'al jam'an. Dan ketika mereka saling melihat satu dengan yang lain. Siapa? Bani Israel, Nabi Musa melihat Fir'aun. Lalu kemudian qala ashabu Musa, berkata Musa alaihissalam, inna lamudrokun, bahwa ini kita bakal kekejar nih, gitu. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala kalla, enggak begitu. Inna ma'ya rabbi sayadin, Robku akan menuntunku, Robku membersamaiku. Nah, coba dirasakan kawan-kawan sekalian. Nah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, kami wahyukan kepadamu, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Dan akhirnya selamatlah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kawan-kawan sekalian, ya. Kalau misalnya kita melihat kisah Nabi Musa, saya bisa gambarkan sedikit kisah Nabi Musa, maka kita akan melihat beberapa struktur ya, yang sebetulnya akan terjadi, bukan akan terjadi, mungkin terjadi pada kehidupan kita. Dan dia seperti sesuatu yang sebetulnya kita jalani sehari-hari. Nah, coba kita rumuskan ya. Nabi Musa dengan Bani Israel. Coba ulangi, Nabi Musa dengan Bani Israel. Lalu kemudian harus melewati Laut Merah ya. Lautnya nggak merah sih, cuma ini supaya gampang. Melewati apa? Laut Merah. Lalu di sini ada tanah Palestina. Di sini ada apa? Tanah yang dijanjikan, promised land. Coba ulangi apa? Promised land. Oke. Tapi di belakangnya ada apa kawan-kawan sekalian? Di belakangnya ada Fir'aun yang siap untuk membunuh dan mengejar mereka. Dalam kehidupan kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kita rumuskan, berarti ada apa saja? Yang pertama, yang jelas, setiap kita punya mimpi. Setuju? Setiap kita punya mimpi. Setiap kita punya harapan. Dan sebetulnya kawan-kawan sekalian begini, Kang, tanah Palestina itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun, ya kan? Dituntun untuk kemudian datang ke Palestina. Lah kita kan gak dituntun, Kang. Pertanyaannya, kalau misalnya Anda punya gerakan hati mengumrohkan orang tua, bukankah gerakan hati itu dari Allah Subhanahu wa taala? Benar enggak? Kalau Anda punya gerakan hati untuk membelikan rumah, ya, keluarga Anda, apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala? Dari Allah kan? Jadi sebetulnya mimpi-mimpi baik Anda itu adalah tanah yang dijanjikan. Itu adalah apa? Tanah yang dijanjikan. Tapi disinilah sunatullahnya bekerja. Setiap Anda berjalan ke mimpi Anda akan selalu menghadapi yang namanya hambatan. Apa? Hambatan. Mohon maaf ya, masuk dokter nggak jadi ya, tulisannya begitu. Oke? Dan juga Anda pasti akan mendapatkan ancaman. Apa? Ancaman. Oh, saya di PHK, Kang. Udah tahu di PHK, motor mau diambil. Oke? Sudah mah bingung besok makan apa? Di belakang ada ancaman, betul? Saya mau kuliah di luar negeri, Kang. Kursinya sudah ada. Tapi kemudian kata teman-teman di Jepang, kata teman-teman kedubesnya harus masukin uang dulu $10.000 baru visanya keluar. Karena saya tidak ada yang menanggung living cost-nya. Bingung $10.000. Sementara kata yang punya kursi di Jepang sana, di kampus sana, di Australia sana, di Eropa sana, kalau ini nggak disubmit, ini nggak dideposit, kursinya hangus.
Luar biasa ya. Nah, banyak di antara kita punya episode seperti ini. Tapi pengen gak kayak Nabi Musa? Pengen gak selamat kayak Nabi Musa? Pengen gak hambatannya tiba-tiba terbelah seperti lautan terbelah? Nah, ada 3 hal. Ada berapa hal? 3 hal. Ada 3 hal yang akan bisa membuat kita itu bisa kemudian keluar ya dari masalah-masalah yang ada. Oke, yang pertama adalah kawan-kawan. Saya masukkan. Coba ulangi apa? Yang pertama. Coba ulangi apa? Yang pertama. Yang pertama adalah Anda tetap yakin. Mohon maaf ya. Anda tetap Anda tetap yakin. Anda tetap apa? Yakin. Apapun yang terjadi, walaupun tidak ada kelihatan jalannya, walaupun terdesak, keimanan dan hati sangka baik dengan Allah tidak boleh luntur. Orang yang gagal, ya, yang dapat dipastikan gagal itu adalah orang yang kehilangan keyakinan. Setuju? Bukan yang kehilangan pekerjaan, bukan yang kehilangan kesehatan, tapi kehilangan apa? Coba lihat Nabi Musa, coba rasakan batinnya. Sudah dijanjikan Allah yang maha besar, setuju? Yakin? Ya kan? Lalu kemudian menghadapi lautan dan di belakangnya debu-debu mengepul. Debu-debu mengepul. Bahkan sahabat-sahabat yang membersamai mengatakan apa? Nabi Musa, kita akan kekejar. Oh. Coba Bu, sendirian, Anda sendirian, coba. Kalau Anda jadi Nabi Musa gimana? Iya ya, bener kan? Iya ya, kayaknya bener nih. Abis nih kita, bener kan? Tapi apa kata Nabi Musa? Kala inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak begitu, Robku bersamaku. Harusnya ketika Anda menghadapi PHK, gelombang pemberhentian kerja, Anda merasa organisasi bisnis Anda tidak adil kepada Anda, perusahaan Anda tidak adil kepada Anda harus keluar sebagai quote and quote orang yang kalah. Harusnya Anda tatap ke langit. Kala inna ma'ya rabbi sayahdin. Semangat? Semangat langit, oke? Itulah semangat langit. Ketika medical record sudah menyebutkan, Pak, tidak ada harapan. Anda mengatakan, ya Rob, mati hidup di tanganmu, aku tetap akan terapi. Walaupun aku besok mati. Oke, yang kedua ini kita akan bahaskan nanti di segmen kedua. Sahabat-sahabat sekalian, saya Randy Saputra mengajak Anda untuk berlangganan motivasi harian via email gratis langsung ke inbox Anda dengan cara ketik nama lengkap, SMS ke 085 22 0-nya 4 kali 122. Sekali lagi 085 22 0-nya 4 kali 122. Kami akan menuntun Anda untuk mendapatkan fasilitas gratis dari Semangat Langit. Terima kasih. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbala di Murotal di channel Khasana. Tayangan informasi dan inspiratif yang menceritakan peradaban Islam mancanegara. Ya, Jepang sangat menarik ya. Setiap harinya ada 10 orang yang melafalkan kalimat syahadat untuk masuk Islam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khasana. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. Oke kawan-kawan sekalian, kita masuk lagi di segmen kedua ini ya. Kita coba ingat di segmen pertama tadi. Segmen pertama tadi pelajarannya apa? Yang pertama adalah yakin apapun situasinya. Apapun situasinya, batinmu tidak boleh kehilangan keyakinan. Apapun situasinya, hatimu tidak boleh putus asanya. Ya. Lagi jualan apapun masalahnya, tidak boleh ngerasa bahwa semuanya akan berakhir. Batinmu harus terus optimis, bergerak terus. Nah, tapi yang kedua, saya masukin lagi, adalah hambatan itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan.
Jadi ini ya kawan-kawan sekalian, ini kunci yang harus kawan-kawan pahami ya. Hambatan itu sebetulnya adalah validasi. Apa namanya? Apa validasi itu? Valid atau enggak? Apa valid atau enggak? Imanmu itu benar atau enggak sih? Hatimu itu benar atau enggak sih? Kita ini kalau beriman secara lisan gampang. Amantu billah. Tapi ketika hasil kesehatan datang masih amantu billah enggak? Ayo. Kita mengatakan Allah Ar-Razzaq. Wah, kalau misalnya Asmaul Husna paling kencang, ya kan? Ya Fatah, ya Razzaq, itu betul. Tapi Fatah dan Razzaq itu Allah nggak akan biarkan cuma di lisanmu. Perhatikan ini. Anda menyebut ya Fatah, ya Razzaq. Wahai Allah pembuka rizki, wahai Allah yang beri rizki, itu nggak akan diuji di mulutmu saja. Tapi kamu akan disempitkan. Begitu sudah PHK, nah ngomongnya Fatah Rozak nggak? Kalau ngomongnya, ini perusahaan tempat hidup saya. Halo? Kalau nggak ada kerja di dia, makan sama siapa? Iman jadi nggak terbukti. Oh, cuma segitu iman kita. Ternyata Tuhan kita selama ini perusahaan. Ternyata Tuhan kita selama ini majikan. Halo? Begitu suami pergi, aku makan sama siapa? Coba lihat. Berarti selama ini Anda mengimani suami Anda. Tuhan Anda yang menjadi suami Anda. Coba rasakan. Coba rasakan perasaan itu. Maka Allah memberi hambatan untuk menguji. Wahai Musa, engkau dicintai. Wahai Musa, tongkat pernah jadi ular. Benar enggak? Wahai Musa, aku pernah berikan banyak mukjizat. Nah begitu langsung di depan lautan, you masih yakin enggak? Engkau masih yakin enggak pada diriku? Jadi hambatan yang hadir itu bukti Allah sayang sama kita. Makanya Allah nguji. Ya. Ini memang berat ya diungkapkan ya. Kalau orang mau ujian skripsi, ya nggak usah ketawa ya yang tahu masa lalu saya ya. Oke, kalau orang mau ujian skripsi, datang ke dosen penguji kan? Pak dosen, prof, uji dong. Kamu belum siap, ya kan? Bab 3mu belum sempurna. Kata pengantar aja keleleran, gitu kan ya. Keluar, ya. Ulang lagi skripsinya, kita ngulang lagi kawan-kawan sekalian. Bener enggak? Tapi kalau kita sudah siap, wahai Pak dosen, prof, uji saya. Oke, ujian. Dipanggil pembimbing lalu diuji. Ketika seorang mahasiswa dianggap sudah siap, you are ready for the next level, diuji. Jadi kalau kita terima hambatan, jangan tiba-tiba, Allah jahat banget, menitega, ya kan? Perih, Allah perih, saya kurang soleh apa? Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir kawan-kawan sekalian, supaya Anda penasaran, kita akan dalamin lagi di episode-episode berikutnya bahwa solusinya dekat. Solusinya apa? Solusinya dekat. Fa'auhaina ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Tongkatnya sedari tadi ada di tangan. Benar enggak? Solusinya gampang, tinggal dipukul. Bukan datang, wahai Musa, buat bendungan. Wih, kapan selesainya? Wahai Musa, bikin kapal. Kapan selesainya? Solusi itu dekat, Pak, dekat. Ini tolong dirasakan. PHK. Coba, istrimu dekat, ajak ngobrol. Kamu tuh masak enak, kenapa nggak kita buat catering? Bener nggak? Halo? Kita mengalami masalah yang sulit, tulisan kita bagus, kenapa nggak datang ke penerbit? Solusi itu dekat, tongkat yang sedari dulu ada di kehidupan kamu. Allahu Akbar, ini ilmu, ini di Quran. Banyak di antara kita begitu dapat masalah ngomongnya apa? Aku kan nggak punya ini, aku nggak punya networking seperti Randy punya networking. Aku tidak punya ini seperti anak. Lah Pak, jangan melihat sekarang, saya ada di sini. Saya 4 tahun lalu bukan siapa-siapa, nggak ada yang percaya. Saya hanya pakai tongkat Musa yang ada, jadi ini. Bahwa, coba sama-sama, solusi itu dekat. Coba ulangi. Solusi itu nyata. Coba. Jadi kalau Anda merasa solusi itu nyata, solusi itu dekat, Anda akan percaya diri. Dan lakukanlah yang dekat-dekat. Saya memberi kesempatan pada kawan-kawan yang di studio untuk kemudian bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, Mas yang baju coklat. Boleh Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Rafli dari Rafli. Wedding Organizer Syariah Walimah Islami, Kang. Oh good. Ya.
Pertanyaan saya, misalnya kita di kondisi punya usaha, bisnis gitu ya. Yes. Yang itu semua udah dilakuin, yang Akang bilang yakin, terus solusinya deket, pokoknya kita percaya. Tapi kayaknya ujung-ujung mentok juga kan gitu. Betul. Itu apalagi gitu, maksudnya yang kita harus lakukan tuh apalagi gitu dalam kondisi mentok ya. Oke, begini kawan-kawan sekalian. Kita langsung ke situasi mentoknya ya. Coba Anda rasakan begini. Nabi Musa alaihissalam diminta untuk kemudian datang ke tanah yang dijanjikan. Waktu dia bergerak bersama Bani Israel, apakah dia sudah bergerak? Sudah. Apakah sudah berikhtiar? Membawa ribuan orang, puluhan ribu orang, melewati tanah tandus yang luar biasa keluar dari Mesir. Apakah itu sebuah usaha? Usaha. Dengan perbekalan yang sedikit, karena harus cepat. Betul? Semua usaha sudah dilakukan. Nah ini dia, semua usaha sudah dilakukan. Nah tetapi, begitu mentok, berarti apa? Begitu apa? Mentok. Apa dulu berarti yang harus diterapi? Nah kita masuk pada resep yang pertama. Kalau kita mentok teman-teman sekalian, enggak apa-apa. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nabi Musa alaihissalam bisa melakukan sesuatu sebelum dituntun memukulkan tongkat? Enggak bisa. Bingung. Lah laut. Ya berenang juga belum tentu sampai ujung. Loh bener toh? Iya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Keep believing. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Perhatikan kalimatnya. Tidak Robku bersamaku, sayahdin. Ulangi. Sayahdin. Apa itu sayahdin? Rob akan menuntunku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya banyak-banyak minta petunjuk. Ini bukan teori, ini aplikasi. Buka hatimu, dengarkan orang lain. Kenapa kita mentok? Karena pengetahuan kita terbatas. Perspektif sayahdin minta petunjuk berarti Anda juga harus berguru. Ya. Follow akun Facebook yang bagus-bagus, ya, bukan promosi ini, ya. Yang memang ngajarin bisnis, ngajarin kehidupan, gitu loh. Bukan mengalay-alay, gitu loh kawan-kawan. Sayahdin itu berarti bertanya kepada orang yang ahli, itu sayahdin. Sayahdin itu membuka diri Anda. Gimana Anda mau sayahdin, Mas Rafli, kalau misalnya Anda nggak pernah keluar, Anda nggak pernah ikut seminar, Anda nggak pernah ikut training, padahal gratis banyak. Training FB Ads, training pengusaha, banyak sekali Mas Rafli. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Terus bergerak itu. Ya, nanti di pembelajaran episode-episode Semangat Langit akan dibahas detail di situ. Ya, akan masuk ke situ. Oke, berikutnya ada. Oke, Kang Randy, perkenalkan saya Antonuari dari Nalom Education. Oke. Mas, aku mau tanya nih, Ya. kalau kita alihkan sedikit deh. Oke. Ini kan seperti kehidupan ya. Iya. Kalau saya masukkan ke dalam perusahaan, Mama, ini pertanyaannya singkat Mas, masalah prioritas. Iya. Kadang-kadang manajemen keuangan kita jelek, kemudian karyawan kita banyak yang mogok dan sebagainya. Good. Nah, di sini apa dulu sih yang harus pertama kali kita lakukan masalah prioritas ini? Ini kan bisa jadi salah satu hambatan yang akan membantu kita untuk dapetin mimpi itu. Terima kasih. Good. Oke, luar biasa pertanyaan dari Mas Anton. Mas, tapi aku boleh ya jawab pertanyaannya di segmen yang ketiga ya. Oke, sip. Oke kawan-kawan sekalian, kami dari Semangat Langit mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung di email motivasi harian kami setiap hari, layanan gratis dari Semangat Langit. Caranya seperti apa? Ketik SMS nama lengkap Anda ke 0852200000122. Sekali lagi ketik nama lengkap Anda, kirim SMS ke 08522 4 kali 122. Ya, kami akan menuntun Anda untuk mendapatkan layanan email gratis motivasi harian langsung ke inbox Anda. Terima kasih, jeda dulu iklan yang mau lewat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di Mekah, mau di Indonesia, di Amerika. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah talkshow monolog yang mengkaji fenomena yang sedang menjadi isu hangat dan dikupas berdasarkan Al-Quran serta hadis oleh seorang ustadz berpenampilan santai. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya
agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasanah. Innahu lakum aduwwum mubin. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbalah di Murotal di channel Khasanah. Baik kawan-kawan sekalian, kita sudah masuk pada segmen terakhir atau segmen ketiga di episode pertama Semangat Langit ini. Baik, saya tadi ingin langsung menjawab pertanyaan dari Mas Anton. Apa prioritasnya? Saya bingung, apa yang harus dilakukan? Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kita bisa merasakan begini. Apa solusinya? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Tongkatnya dekat dan kemudian dipukulkan. Ada dua makna. Dia dekat dan aksinya sederhana. Coba diulangi. Dekat dan aksinya sederhana. Tongkatnya sudah ada, solusinya sudah ada, dan aksinya sederhana. Maka mulai dari sederhana. Tadi sudah jelas itu. Manajemen keuangan saya kacau balau. Maka perbaiki manajemen keuangannya. Ya, berlatihlah memahami finansial literasi. Ya. Harus melek finansial. Nah, lalu kemudian, oh produk saya nggak laku. Mari lihat produk. Apakah kompetitor menjual benefit yang sama dengan harga yang lebih murah? Benar ya? Ini hal-hal yang dekat Anda rasakan. Oh karir saya Kang, saya bingung nih karir begini. Lakukan yang dekat. Apa yang sebetulnya jadi masalah? Ya, ada superordinat yang Anda nggak bisa berkomunikasi. Berkomunikasilah dengan bos Anda. Berkomunikasilah dengan user Anda. Jadi, nggak usah pusing-pusing skala prioritas. Anda lakukan saja yang dekat, yang mudah, yang sederhana. Tepuk tangan buat Mas Anton. Penanya terakhir dari studio. Oh, Ibu, silakan Ibu yang berjilbab hijau, silakan. Boleh dibantu mic-nya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kadar. Yes. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita ingin membantu seseorang. Tapi karena seseorang itu dekat dengan kita, ya. Tetapi ternyata bantuan kita itu tidak digubris. Okay. Gimana caranya istilahnya kalau misalnya kalau memang tidak mau, tapi kita karena harus membantu, kita harus terus membantu apa kita tinggal aja? Oke. Itu pertanyaannya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Kadar ya. Oke, mari sekarang dirasakan. Apakah membantu orang niat baik? Oke. Apakah Allah membersamai setiap niat baik? Oke, Allah membersamai setiap. Apakah Allah Maha menghitung segala niat baik? Allah Maha menghitung segala niat baik. Maka yang harus selalu ada di hati adalah niat dan tekad untuk melakukan yang baik. Ya. Tapi nggak digubris Kang, tetaplah baik. Tetaplah baik. Saya ingin memberi ilustrasi ya, Di dalam perusahaan besar misalnya. Kenapa banyak perusahaan besar yang tidak berubah menjadi lebih baik dan lebih hebat lagi? Karena terlalu banyak orang-orang baik yang punya niat baik, yang sudah patah batinnya. Bos saya emang beginilah, nggak usah diapa-apain lagi. Bener nggak? Maka yang harus dibangun adalah apa? Ketulusan, niat, hadir dalam kerjasama. Ya, saya aktif di perusahaan Baju Muslim sebagai direksi, bikin film, ya, ngurusin Semangat Langit, banyak yang saya lakukan. Dan semua orang membersamai karena saya hadir, mudah-mudahan tidak di mulut saja, saya hadir dengan niat baik. Ini ada program baik, potensinya baik, mari kita kerjakan. Oke, ini ada suatu kebaikan, mari kita kerjakan. Jadi Ibu Kadar, satu hal yang saya titipkan ke hati Ibu dan hati kita semua, apapun respon di luar, coba ulangi. Seberapa keras Fir'aun mengancam, seberapa mengerikannya pasukannya, seberapa luasnya lautan merah terbentang, kita harus tetap punya hati yang tetap sama. Kala inama ya Robbi saya hadir. Tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian. Oke, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada,
ya yang sedang menyaksikan tayangan ini di layar kaca, ya, di kanal-kanal channel Hasanah, Transvision, dan juga mungkin di kanal sosial media, di Facebook, di YouTube, atau bahkan digital yang berterbangan kemana-mana. Saya ingin berikan pesan dari hati saya ke hati sahabat-sahabat sekalian yang sedang mengalami keadaan seperti Nabi Musa, yang sedang menghadapi hambatan di depan jalan, yang sedang menghadapi lautan, yang sedang terancam pasukan Firaun. Saya dari Semangat Langit, dari stage ini, dari studio ini, ingin berpesan dan ingin berbicara kepada Anda. Sesiapapun Anda yang sedang sakit, tetaplah yakin Anda bisa sembuh. Karena semua kematian di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat keyakinan Anda. Sesiapapun yang sedang terlilit hutang, terancam di penjara, didatangi berbagai pengacara dan debt collector, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyelamatkan Nabi Musa yang halnya mengerikan daripada itu. Sesiapapun yang rumah tangganya yang sekarang sedang dalam kekacauan, yang rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, seakan-akan sudah ada, tidak bisa diselamatkan, tidak bisa dimaafkan lagi. Anak-anak tercerai-berai kemana-mana. Istri dan suami sudah tidak lagi satu rumah. Yakinlah ketika ada di hati, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Yakinlah sahabat-sahabat sekalian, solusi itu dekat. Solusi itu sederhana. Anda memiliki semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih. Pertemuan kita di layar kaca ini bukanlah pertemuan yang disengaja. Bukanlah pertemuan yang kebetulan semata. Pertemuan kita di layar kaca ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara di hati Anda lewat lisan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan pesan untuk Anda lewat acara ini. Maka terimalah pesan-pesan positif ini dan bangkitkan diri Anda. Sambung lagi asa yang kemudian putus. Bangkitkan lagi jiwa yang sudah jatuh. Rekat lagi, sambung lagi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.